Seperti yang sama kita pahami bahwasanya kewajiban ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dan juga ibadah yang lainnya tujuannya adalah untuk menjadikan orang-orang yang beriman menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi inputnya itu adalah orang yang beriman, prosesnya adalah puasa, dan output yang diharapkan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kata Rasul dalam sebuah hadis, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di dalam hati kita. Namun kemudian ada indikator-indikator, ada kriteria-kriteria, sehingga kita bisa menilai apakah seseorang itu sudah layak, sudah pantas dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa atau belum. Terdapat sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merinci indikator tersebut. Di antaranya misalnya kalau kita mengambil dari ayat Al-Quran, ada 3 kelompok ayat yang sangat terperinci menyebutkan indikator ketakwaan. Yang pertama yaitu di surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 177. Dan yang ketiga di surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat yang ke-135. Nah, yang pertama di surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang kelima, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran yang agung ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk yang sempurna bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka yang beriman terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yang meyakini hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang akan kokoh berada tegak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi ada 5 indikator ketakwaan yang disebut di dalam rangkaian ayat tadi. Yang kedua di surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT berfirman,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, lalu menginfakkan harta ya terhadap mereka yang membutuhkan sebagaimana yang dirinci di dalam ayat tadi. Mereka memberikan harta atas dasar cintanya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, kemudian orang miskin, orang yang meminta-minta, ya, budak yang hendak memerdekakan diri, ya, dan seterusnya. Lalu mereka yang memenuhi janjinya, mereka yang sabar ketika hidup dalam kemelaratan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah yang benar dalam imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kelompok ayat yang ketiga yang merinci kriteria orang yang bertakwa itu surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ya, satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Mereka yang bisa mengendalikan emosi, mampu menahan amarah. Lalu yang ketiga, wal afina 'anin nas. Mereka yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah lebih senang lagi bagi mereka yang bisa berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Lalu yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau dia menzalimi diri, segera ingat Allah. Begitu dia ingat Allah, segera meminta ampun atas dosa-dosanya. Karena siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah paling tidak 3 kelompok ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan secara detail, secara terperinci indikator ketakwaan. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menilai seseorang itu sudah layak masuk dalam kategori orang yang bertakwa atau tidak, maka lihatlah item-item yang disebutkan pada 3 kelompok ayat tadi.